Salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 10 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Yende nomor 453, baitnya yang pertama. Sadegur na umuli, siana sagorni, gorni Tuhata Jesus, idona umuli, gorni Tuhaki, tulani do endeki. Susi Bapa malum rohaki. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 48 ayat 11. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang menyebabkan orang menjadi terkenal dan dipuja-puji? Biasanya karena karya mereka dan keberhasilan mereka dalam bidang tertentu. Seperti misalnya artis-artis penyanyi Korea yang dipuja-puji oleh banyak orang di Indonesia dan juga dunia karena kehebatan mereka di panggung dan keberhasilan mereka dalam memikat hati para pendengarnya. Firman Tuhan hari ini berbicara bahwa Tuhan Allah kita namanya masyhur sampai ke ujung bumi. Artinya, Allah dipuja-puji oleh semua orang dan bahkan semua makhluk dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Allah dipuja-puji di seluruh tempat di muka bumi ini. Salah satu alasan Tuhan Allah kita dipuja dan dipuji adalah karena tangan kanan Allah penuh dengan keadilan. Artinya, karena Allah memerintah atas seluruh bumi dengan keadilan. Yang benar dia bela, yang jahat dihukumnya, yang lemah dikuatkan, yang kuat ditundukkan, yang rendah hati dimuliakan, yang tinggi hati direndahkan, dan lain sebagainya. Ia adalah Allah yang masyhur namanya, karena nyata benar ia bertindak dan memerintah dengan adil. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa melihat banyak ketidakadilan terjadi. Orang yang benar misalnya dikalahkan di pengadilan, yang salah justru dimenangkan karena mereka bisa membayar. Bahkan ada juga orang yang mencari ketenaran dan mendapat ketenaran dengan cara menghancurkan nasib orang lain. Kita pun mungkin pernah atau berkali-kali merasakan diperlakukan tidak adil. Sudah melakukan yang baik, malah dipersalahkan dan disingkirkan. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa manusia bisa saja melakukan ketidakadilan, namun Tuhan Allah kita adalah Allah yang memerintah dengan keadilan. Karena itu setiap ketidakadilan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Allah akan menegakkan keadilannya di bumi ini. Ia akan bertindak menghukum para pelaku ketidakadilan dan akan mengangkat nasib dan harkat orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Nelson Mandela adalah salah satu contoh nyata. Bertahun-tahun ia diperlakukan tidak adil karena dia adalah seorang kulit hitam. Namun akhirnya Allah mengangkat harkatnya. Ia menjadi presiden, sedangkan para pelaku ketidakadilan di Afrika Selatan menjadi pesakitan di meja pengadilan. Nama Allah kita masyhur karena ia memerintah dengan adil. Karena itu saudara-saudara, teruslah berbuat keadilan dimanapun kita berada dan berkarya.
Dan teruslah setia kepadanya ketika kita mengalami ketidakadilan, karena pada saatnya Allah akan bertindak dan memberi keadilannya kepada kita. Ia akan mengangkat harkat kita dan akan menegakkan nama kita dalam keadilannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu, di mana Engkau memerintah dengan keadilanmu. Kiranya Engkau terus menegakkan keadilanmu ya Allah, sehingga kami semua umatmu boleh merasakan sukacita dalam kehidupan bersamamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.